Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Kali ini kita sudah kedatangan dua tamu pengantin baru yang sudah menyelesaikan masa honeymoonnya. Ini dia dua orangnya, Caca dan Intan. Say hello. Hai. Oke, Ca, Tan, di video ini kita akan membahas bagaimana kultur shock seorang yang pernah single dan sekarang sudah menikah. Jadi kita mau bahas tentang kultur shock menikah. Versi Caca dan Intan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kultur shock kalian setelah menikah terkait dengan pergaulan dan pertemanan? Siapa dulu yang mau jawab? Terserah. Dan gimana pergaulannya, ada yang berubah kah atau ada budaya yang berubah? Kalau Intan sendiri ya, setelah menikah sama sebelum menikah, pergaulan pertemanan tetap sama. Kayaknya yang Intan rasain mah sama aja. Pergaulan pertemanannya masih bisa bergaul berteman gitu. Malah bebas banget. Oh, jadi bebas banget. Pergaulan bebas nggak ada ya. Pergaulan bebas banget ya. Jadi kan kadang kita tuh gak enak sama suami ya. Kalau emang mau main sama teman harus izin suami itu. Tapi alhamdulillah Intan setelah menikah mah tidak ada perubahan sebelum nikah. Jadi setelah nikah gini, jadi suami mengokek-okekkan saja. Gitu. Gak ada kultur shock ya kalau di antara pergaulan pertemanan. Oke, kalau Caca gimana nih? Punya kultur shock gak sih? Shock banget. Enggak lah, biasa aja. Cuman bedanya ya mungkin kalau misalnya waktu sebelum nikah kan kayak kita main kemana gitu sama teman-teman, masih hahihi lah gitu. Cuman setelah menikah mungkin lebih banyak di rumah. Terus kayaknya setelah menikah itu baru berapa kali main kali ya, sekali atau dua kali ya, kehitung lah pokoknya. Emang kayaknya setelah menikah itu udah lebih banyak di rumah gitu daripada main sama teman-teman gitu. Jadi anak rumahan pokoknya. Pokoknya oke, siap. Oke, next question langsung aja. Bagaimana dengan hubungan dengan pasangan ketika sebelum menikah dan setelah menikah, apa bedanya? Ada kultur shock nggak? Pasti, karena kan waktu sebelum nikah mungkin walaupun misalnya kita pacaran berapa tahun gitu kan, kita udah kenal satu sama lain, tapi ketika menikah kan kita bener-bener satu rumah. Kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh sama dia gitu kan. Jadinya ada beberapa sifat, sikap yang memang yang sebenarnya kita tuh belum tahu pas waktu kita pacaran gitu. Mungkin akunya juga, dianya juga kaget, akunya juga kaget gitu. Ada beberapa sifat yang memang kita baru sama-sama tahu gitu kan. Sama-sama surprise. Oh, kamu tuh gini. Iya, mungkin kayak gitu sih. Cuman kan kalau waktu masih pacaran, walaupun kita memang udah tahu dia gimana, tapi kan nggak sepenuhnya. Ketika udah menikah, baru kan kita udah tahu nih semuanya, baik buruknya kita dan pasangan kita itu gimana gitu. Kadang-kadang mungkin di awal nikah ya itu sih yang yang memang kita tuh harus sama-sama ngerti dan nyocokin diri gitu. Ya pas nikah itu gitu, pas awal-awal itu. Intan, silahkan masuk frame. Bagaimana kultur shock Anda ketika berhubungan, waktu dulu hubungan antar suami istri dengan hubungan sebelum menikah sebagai teman ya? Kalau kamu kan dulu teman ya, nggak pacaran dulu. Kalau Intan sendiri mungkin yang pertama ya nggak terlalu kaget, maksudnya terlalu kaget yang pertama awalnya kan kita nggak pacaran, terus nggak dekat, jadi belum tahu sikap yang sebenarnya kayak gimana, terus belum bisa menilai dia itu kayak gimananya, jadi hanya sebatas tahu temenan udah gitu, chatan cuma berapa bulan langsung kan nikah. Jadi pas udah nikah kayak gini, jadi ketahuannya pas udah nikah aja. Sama berarti udah nikahnya? Iya, udah pas udah nikah tuh emang sebelum pacaran mah belum tahu gitu dia kayak gini. Pas udah nikah baru tahu kayak gini. Dia karena orangnya kan gimana. kayak gini karena sebelum nikahnya nggak ada pendekatan yang lebih lah gitu. Cuman chat tuh
cuman sebatas nanya apa enggak Sekarang pernah. juga sebatas ya. Ya seperti itu. Jadi kelihatannya tuh emang pas udah nikah, jadi nggak kaget dari sebelum nikah sama setelah nikah itu. Karena pas sebelum nikahnya kita nggak terlalu deket gitu, cuman hanya sebatas tahu aja gitu. Langsung nikah, langsung pas sudah nikah ya sedikit-sedikit, itu juga nggak langsung sih, butuh waktu. Sedikit-sedikit ya kelihatan kayak gini. Oke. Next. Sekarang apa perubahan diri nih ketika single dan sudah menikah? Apa sih yang berubah dalam diri kita, dari prinsip kah? Adakah perubahan atau dari keseharian, gimana Cak? Siapa dulu yang mau berkomentar? Kalau perubahan diri gimana ya? Ada culture shock nggak? Pasti ada. Gimana Cak? Kalau udah menikah itu kayak banyak ngerasa gak enaknya sih. Gak enak. Gak enakan. Gak enakan, lebih ke gak enakan kalau pas udah, karena kalau sebelum nikah ya walaupun kita masih pacaran sama suami kita sama ini kita calon kita misalnya pacaran, tapi kan kita masih ngerasa bebas, masih ngerasa terserah kita gitu. Ini mah masih pacaran, tapi kalau udah nikah itu kayak ada ngerasa gak enaknya kalau apa-apa gitu. Kalau intan Asa kudu harus izin gitu. ya itu seperti itulah. Oke. Gak enaknya berarti enak apa enggak? Enak Terbebani nggak, merasa terbebani nggak? Enggak cuman ngerasa ada gak enaknya. Gak enak. Jadi bagaimana Ersa Nobila? Gimana perubahan diri? Pasti ada lah perubahan, kan yang tadinya kayak misalnya kita waktu masih single gitu, waktu kan kalau misalnya pas masih sendiri kita masih bisa kemana-mana gitu kan, main sama teman-teman walaupun misalnya posisinya kita punya pacar, tapi kan pacar itu bukan maksudnya official. Iya gitu kan. Jadi mau boleh nggak boleh tetap aja, kadang-kadang kita jalan gitu kan, lebih baik marahan daripada kita nggak jalan sama teman kan. Cuman kalau sekarang mungkin lebih nurut gitu, karena emang harus ngikutin apa kata suami gitu. Kalau misalnya kata suami enggak, ya udah berarti nggak jalan gitu. Terus emang semenjak nikah itu pokoknya jadi anak rumahan aja gitu, jadi nggak pernah jarang main banget gitu kan. Penurut itu perubahan dirinya ya. Mungkin ya, jadi lebih nurut, terus mungkin lebih dewasa juga mungkin dia. Iya, Masya Allah. Calon ibu asli. Iya, amin. Berarti perubahan dirinya ada. Terus sekarang Pak punya culture shock nggak di lingkungan keluarga? Gimana? Keluarga siapa? Ya dua-duanya ya, maksudnya dari keluarga. Sekarang suami mertua udah jadi keluarga. Terus sekarang gimana gitu, dari pulang ke rumah mama gimana? Apa jadi canggung kah? Apa gimana gitu? Kalau lingkungan keluarga kayaknya enggak sih, sama aja ya, mungkin lebih jadinya kalau misalnya kan dulu mah kalau kita ngerantau nih pulang ya udah pulang aja. Kalau sekarang kan kayak nggak enak gitu kalau nggak bawa sesuatu hal yang gimana gitu. Tangan gitu. Jadi ngerasanya kayak kita tuh tamu. Oh gitu. tamu sama orang tua jadi tahu ya. Jadinya kalau udah di rumah lebih dekat juga sama orang tua, jadinya lebih banyak cerita. Tapi maksudnya cerita tentang nanti kedepannya kita mau gimana, misalnya tentang sama suami nanti mau punya planning apa, didiskusiin gitu. Paling jadinya lebih akrabnya dari situ gitu. Jadi lebih ada chemistry aja sama orang tua gitu pas sudah nikah itu. Lebih dekat chemistry-nya. Lebih banyak nanya-nanya juga. Iya lebih banyak nanya, kayak misalnya masak gitu apa gitu. Saudari, bagaimana saudari kita? Kalau Intan sendiri sok mah enggak ya, dikarenakan kalau udah nikah itu pastilah menemukan keluarga yang baru, dan misalnya kayak mertua kita itu kan keluarga baru. Sekarang kalau udah nikah udah jadi keluarga kita sendiri gitu. Sok mah enggak, cuman kita lebih ke kayak adaptasinya aja gitu, adaptasi sama mertua itu seperti apa, dari mulai punya keluarga baru ya, gitu. punya keluarga baru, dari mulai misalnya ke adik ipar apa ke siapa gitu, ke mertua. Jadi lebih berhati-hati, bukan hati-hati sih apa ya, Enggak. ya dalam adaptasinya aja gitu, butuh waktu lah gitu biar
kita lebih akrab, lebih enak gitu kan, sama mertua itu udah enak lah maksudnya kalau Intan sendiri ya, kalau Intan sendiri, tapi gak tahu kalau yang lain. Udah makan orang baru gitu, kita apa sih, bukan bergaul apa ya, ketemu sama orang baru dan itu jadi mama kita gitu. Seperti itu. Butuh waktu. Ya. Oke. Last question deh. Apa yang paling dirindukan kalian ketika masih single? Kan sekarang udah pada married. Apa yang paling dirindukan ketika masih single? Silakan. Main. Asa ulin pak ya. Lah masih single naon atuh? Maksudnya apa itu? Jadi maksud aku tuh yang ketik pas belum nikah mah free, atau pokoknya hal yang udah nikah yang nggak bisa dilakuin pas Udah nikah. Gitu. Bukan yang jadi nggak pernah bisa dilakuin mungkin. Jadi jarang kali ya. Jarang atau enggak sama sekali atau nggak bisa dilakuin. Ada nggak atau bisa aja gitu? Hal yang paling dikangenin gitu ya. Iya, paling dikangenin. Tapi bukan berarti mau balik ke sana, tapi kayaknya sometimes kangen sih. Iya. Mungkin ini ya, kalau udah nikah tuh, apalagi kalau teman-teman kita udah pada nikah, kumpulnya gitu, kumpul bareng-barengnya. Iya. Tapi sering kita juga misalnya kumpul-kumpul, tapi kan hanya beberapa orang. Tapi kan ketika teman-teman kita banyak yang belum nikah, terus kita juga belum nikah mah, terus kemana-kemana teh barengan, bebas, ini itu. Kalau udah nikah kan, misalnya kita bisa kadang teman kita nggak bisa. Iya, jadinya lebih ke masing-masing ya. Lebih ke masing-masing, karena udah punya kehidupan masing-masing gitu. Sama juga Cun, nggak beda apa ada yang lain. Cuman ya iya kayak gitu, apa maksudnya kumpul sama orang-orang yang dulunya dekat sama kita gitu, senang-senang bareng gitu, terus main ke sana ke sini tanpa mikirin apa-apa gitu loh. Kan kalau sekarang kan mungkin lebih apa ya, pikirannya lebih suami nanti gimana ya, terus di rumah nanti gimana ya gitu. Jadi waktu masih single kan kalau main aja udah hari gitu kan sama teman-teman. Kalau sekarang kan kayaknya lebih banyak yang harus dipikirkan gitu. Paling gitu aja sih. Sama apaan ya yang paling dikangenin? Paling dikangenin udah sih, paling Udah kalau nggak ada sih gak usah dicari-cari ya. tapi kayaknya masih ada, tapi apa ya gitu. Lupa. Oke, thank you. Mungkin itu 5 pertanyaan soal kultur shock sebelum dan kultur shock setelah menikah. Mudah-mudahan rumah tangganya aman, bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Amin. For your best stations, see you next video and bye. Wassalamualaikum.